Oke, selamat berjumpa kembali dengan tema untuk membahas atau mendiskusikan tentang audit 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon auditor yang baik dan punya komitmen tinggi. Prinsip pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang mengaudit kas atau saldo kas. Prinsip di dalam pengelolaan kas ya, yang harus diketahui dalam prinsip akuntansinya adalah kas yang dicantumkan di neraca. Maka saldo kas yang ada di tangan perusahaan dan saldo kas yang ada di rekening giro bank, itulah kas pada prinsipnya di dalam perusahaan. Kas dalam bentuk valuta asing dicantumkan di neraca berdasarkan harus kurs pada tanggal neraca. Itu pengelolaan dalam prinsip akuntansinya. Kemudian yang terkait dengan unsur-unsur kas yang disajikan terpisah dari kas, itu bisa saja tabungan atau deposito di bank. Kenapa tabungan dan deposito di bank tidak termasuk atau terpisahkan dari kas? Karena tabungan dan deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, deposito itu berjangka, tabungan berjangka. Kemudian dana keperluan khusus selain modal kerja. Karena dana ini juga sudah dicadangkan untuk keperluan khusus, maka tidak dimasukkan dalam atau dikelompokkan dalam kas atau penyajiannya dipisahkan. Yang berikutnya adalah saldo bank minimum. Itu punya perusahaan ya, tetapi itu terikat oleh bank, maka tidak boleh dikelompokkan di dalam kas. Saldo kas di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam kegiatan luar negeri. Nah, ini juga tidak dimasukkan dalam kelompok kas. Oke, teman-teman ya. Kalau kita akan mengaudit kas, maka kita harus tetapkan dulu tujuan audit kas. Tentunya tujuan audit kas adalah untuk menguji asersi manajemen. Tentang apa itu? Tentang keberadaan atau keterjadian ya, tentang kas itu. Yang kedua kelengkapan ya, kelengkapan tentang dokumen kas itu ya. Kemudian apalagi hak kepemilikan kas. Benarkah kas itu milik perusahaan? Nah, itu yang harus dipastikan. Yang berikutnya adalah penilaian kas itu sendiri. Nah, yang berikutnya juga tentang apa penyajian kas tadi sudah benar atau belum di dalam laporan keuangan pada neraca. Itulah yang kita uji tentang pernyataan manajemen. Oke, teman-teman semuanya. Maka ketika kita akan menguji tadi saldo kas atau substantifnya kas, maka untuk apa? Untuk memperoleh keyakinan bahwa tentang kas, tentang catatan kas yang bersangkutan ya, diuji secara handal. Kemudian membuktikan kebenaran kas dengan transaksi yang berkaitan dengan kas. Itulah yang sebenarnya kita akan menguji pada kas. Membuktikan kelengkapan transaksi kas. Benarkah dokumennya lengkap? Benarkah itu catatan-catatannya lengkap? Itu yang akan kita uji. Untuk itu teman-teman semua, bagaimana prosedur menguji kas itu? Seperti kita menguji ke materi yang lain atau menguji saldo yang lain. Tentu ada prosedur pengujian kas. Gimana caranya? Pertama adalah kita melihat ya, menggunakan prosedur awal terhadap kas. Kenapa kita harus melihat prosedur awal? Ya, maka di dalam prosedur awal inilah mengumpulkan semua dokumen atau bukti yang terkait dengan saldo kas. Dokumen apa saja terkait dengan saldo? Ada dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Ada yang dokumen yang berkaitan dengan penerimaan kas. Nah, itulah yang kita kumpulkan dokumen-dokumen itu. Kalau dokumen sudah lengkap, maka ada juga rekening koran bank. Kumpulkan juga semua teman-teman semua ya. Kemudian kalau sudah lengkap lagi apa? Maka hal-hal lain, maka kita lakukan prosedur analisis terhadap saldo kas. Caranya bagaimana? Untuk membuat analisis kas bisa ada berbagai cara. Cara vertikal bisa lakukan perbandingan. Saldo kas kemarin berapa? Periode yang diuji berapa? Ada perbedaan signifikan atau tidak? Kalau ada perbedaan bagaimana untuk melihat lebih jauh? Kalau perbedaan tidak signifikan, maka itu adalah kecenderungan mungkin saldonya benar. Ya, hal-hal yang demikian inilah sebutnya pengujian vertikal. Tapi bisa juga diuji dengan horizontal ya, bandingkan ya, pada tahun yang sama dengan saldo kas di perusahaan yang lain dan usahanya sama, yang usahanya sama, itu bisa
horizontal. Kalau sudah diuji itu mungkin buat dibuktikan juga pengujian menggunakan rekonsiliasi bank. Kas diuji dengan menggunakan rekonsiliasi bank. Bisa juga dengan pengujian yang lain, yaitu tes kas rasionya. Itu tahapan-tahapan untuk menguji atau membuktikan analisis terhadap kas. Untuk apa? Supaya kita sebagai auditor punya pandangan dan ketajaman di dalam memeriksa dokumen kas. Lakukan untuk prosedur berikutnya adalah menguji saldo rinci atas kas. Nah, saldo rinci atas kas ini bagaimana? Kita bisa lakukan ya, satu, kita melihat transaksi di saldo kas itu berapa. Kan tidak mungkin kita akan menguji semua, maka kita lihat buku besar. Caranya gimana? Kita lihat transaksi yang ada di buku besar itu, mutasi di buku besar itu, debit kredit, mana yang tidak biasa atau yang nampak tidak biasa. Oke ya, nampak tidak biasa di mutasi transaksi buku besar. Ada dua kemungkinan, jumlahnya yang tidak biasa atau sumbernya yang tidak biasa. Nah, ini kita lihat. Kalau kita lihat yang nampak tidak biasa tentunya tidak akan mungkin banyak. Maka itu bisa dijadikan sebagai sampel untuk pengujian. Caranya apa? Ya dilihat tadi yang nampak tidak biasa kita kasih tanda, ya, ditandai tanggal berapa. Nah, kalau sudah ditandai maka lacak atau kemudian kita buktikan ke jurnalnya, cocok atau tidak. Ya. Ketika di jurnalnya itu cocok, berarti antara buku besar dengan jurnal sudah sesuai. Ya, apakah kalau sesuai sudah benar? Belum. Kita buktikan lagi ke dokumen aslinya atau dokumen asalnya. Pada tanggal yang sama, dokumen yang berhubungan dengan mutasi kas tersebut yang kita ambil sebagai sampel, kita lihat dokumennya ada atau tidak. Ada misalnya, kalau ada toh harus dibuktikan. Dibuktikan mana? Dari sumbernya. Itu dokumen dari internal atau dari eksternal. Kalau dari internal maka harus kita pastikan dari fungsi atau bagian mana yang menghasilkan dokumen sumber terkait kas tadi, misalnya kas keluar. Ya, tapi kalau itu sumbernya dari luar, maka harus kita yakinkan, kita konfirmasi kepada yang mengirim. Itu namanya sumber dari luar dan itu lebih otentik, maka caranya dikonfirmasi. Kalau memang itu sudah setuju atau sudah sesuai, itu berarti paling tidak kita sudah mendapat keyakinan antara dari saldo, neraca, buku besar, jurnal, kemudian bukti transaksi ada. Nah, dokumen-dokumen itulah yang sebenarnya melengkapi kalau kita akan menguji secara rinci di dalam saldo kas. Itu teman-teman, jadi kalau kita nguji sampai tuntas, sampai dengan detail transaksi. Kemudian prosedur berikutnya adalah kita menguji saldo akun yang mendukung apa? Mendukung kas. Apa ini? Penjumlahan-penjumlahan yang terkait saldo kas. Kita uji kembali, benarkah penjumlahannya? Bagaimana perkaliannya sudah benar atau belum, kita uji kembali. Kalau sudah mendukung dan benar, maka langkah berikutnya adalah memeriksa tentang penyajian kas. Apa yang diperiksa? Tadi dikatakan bahwa prinsip akuntansi ya, dalam penyajian kas, tadi kas-kas yang harus dipisahkan dari kas juga harus dipisahkan, disajikan terpisah. Ya, maka itu disesuaikan dengan standar akuntansi keuangannya. Aturan mainnya kita lihat. Oh, penyajian kas itu beginilah. Itulah tugas auditor untuk memastikan bahwa manajemen telah menyajikan kas dengan benar. Kalau belum, maka tugas manajemen adalah membuat semacam koreksi, ya, koreksi penyajian bisa saja. Nah, terkait dengan prosedur berikutnya adalah pengungkapan. Nah, pengungkapan kas di dalam neraca atau dalam laporan keuangan. Dari teman-teman bisa lakukan ketika kita melakukan prosedur audit, ada temuan. Kemudian temuan itu ada dua, kemungkinan ya, kemungkinan. Hanya membuat catatan saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan karena tidak mempengaruhi saldo kas. Tetapi bisa juga karena mempengaruhi saldo kas harus dibuat jurnal usulan dikoreksi. Ya. Kalau dibuat jurnal tentunya otomatis diskusikan dengan pihak manajemen. Setuju atau tidak? Kalau setuju maka saldo kas akan terkoreksi dari temuan pengujian. Tentunya akan berpengaruh pada pendapat atau opini audit ya.
Tapi kalau tidak setuju, maka cukup menjadi catatan dan itu akan menjadi mempengaruhi pendapat dengan sistem dengan cara pengecualian, ya. Itu di dalam paragraf pendapat ada itu nanti. Itu teman-teman prosedur pengujian terhadap KAS. Kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya KAS ini, ya, kita bisa lakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan KAS itu yang lebih detail lagi, yaitu apa? Pisah batas atau cut off KAS. Apa sih cut off KAS? Ya, ketika kita membicarakan pisah batas, maka laporan keuangan itu sebenarnya berada pada tanggal 31 Desember. Maka kita lihat pisah batasnya. Di antara 1 minggu sebelum tanggal 31 Desember dan 1 minggu setelah tanggal 31 Desember. Nah, disitulah ada kemungkinan akan muncul namanya rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi cut off bank, ya. Karena laporan rekening koran biasanya dari bank yang dikirim ke perusahaan itu setelah tanggal 31 Desember. Nah, itu bisa dikoreksi. Kemudian menyusun atau katakan melihat saldo-saldo di dalam mutasi transaksi rekening koran itu. Itulah sebenarnya prinsip ketika kita akan melihat pisah batas KAS. Ya, ini beberapa tentang penghitungan uang KAS, yaitu harus dipastikan juga perhitungan fisiknya di dalam memastikan saldo KAS tadi. Kalau tadi dilihat dari catatan, kemudian dilihat dari pendukungnya rekonsiliasi, buktikan, kemudian dilihat lagi dari fisiknya. Sebenarnya saldo KAS-nya masih berapa? Itu perlu kadang dilakukan perhitungan fisik KAS yang namanya stock opening KAS. Itu lakukan. Bagaimana caranya? Dihitung, ya. Karena audit itu setelah tanggal neraca, maka proses audit itu dilakukan pada perhitungan fisik itu dilakukan pada tanggal berapa. Misalnya di akhir Januari, maka tentukan akhir Januari itu atau ada saldo KAS berapa. Kemudian ditarik ke belakang, mundur, yang mempengaruhi mutasi di bulan Januari, baik KAS keluar maupun KAS masuk. Itu harus dikeluarkan untuk membuktikan saldo per 31 Desember, benar atau tidak. Itu teman-teman cara membuktikan saldo KAS. Kemudian bisa saja lakukan secara teknis konfirmasi kepada yang terkait dengan KAS, bisa perbankan, bisa yang lain. Demikian untuk pengujian terhadap saldo KAS perusahaan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa dipahami, dan ketika Anda belum paham betul, maka lakukan diskusi dengan teman, dengan saya di waktu dan kesempatan yang lain. Akhirnya untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.